Aduh, baru mabuk Amer sebotol berempat aja resehnya goblok ya. Like a dog without a bone, an actor out. Alright boy, di video kali ini gua mau membahas prank sampah lagi ya. Tapi ini bukan tentang sampah, tapi pranknya yang seperti sampah dan orang-orangnya mungkin ya. Ini ada lagi viral setelah kemarin ada prank sampah. Si Ferdian Paleka, kini ada lagi nih. Bukannya sepertinya mereka tidak memetik pelajaran ya. Masalah Ferdian Paleka sepertinya tidak bisa dijadikan contoh untuk mereka berempat ini mungkin ya. Menurut gue di sini ya parah juga ya. Viral 4 orang remaja prank rumah sakit gitu kan, dengan pura-pura terinfeksi COVID-19 ya. Kan ini kan otaknya apa ya? Otaknya tuh, maksud gua ketololannya tuh jangan labas gitu loh. Ketololan itu jangan dilabas-labasin gitu. Kasihlah ke tetangga yang lain, dibagi-bagi. Misalkan tolol lu tuh ada 100 gitu, lu bagi satu, jadi kan lu sisanya sedikit gitu kan. Jangan lu ambil sendiri gitu ketololan lu ya. Jadinya contohnya kayak gini nih. Rumah sakit gitu kan, lagi genting-gentingnya, tahu sendiri kan, lagi gupek-gupeknya. Di prank pura-pura covid kan. Kita lihat kronologinya ya biar lebih jelas. Gue di sini ngambil dari banyak situs, ada Kumparan, ada Tribun dan lain-lain lah ya. Ini gue bacain dari Kumparan ya. Viral 4 orang remaja prank rumah sakit dengan pura-pura terinfeksi COVID-19. Nah, baru-baru ini viral 4 orang remaja melakukan hal tidak terpuji dengan melakukan prank pura-pura mengaku pasien COVID-19. Pasien positif COVID-19 ya maksudnya. Aksi 4 orang remaja itu pun mendadak heboh di media sosial dan menuai kecaman. Ini di Sulawesi Selatan ya kalau nggak salah ya, di Bone. Ntar ya, kalau nggak salah ntar kita baca lagi. Bahkan aksi mereka itu pun disebut dilakukan dalam kondisi mabok. Udah tolol ya, mabok, udah tuh ngeprank. Jadi kombinasi yang sangat-sangat apa ya, sangat-sangat bangsat lah ya. Kombinasi bangsat tuh ya. Aduh, kacau ini. Kalau udah kayak gini nih gue bingung ngasih apa ya, kata-kata buat dia orang nih. Kalau ada kata-kata yang lebih daripada tolol itu mungkin buat dia orang gitu. Dalam unggahan itu, salah satu dari 4 remaja itu dikabarkan berpura-pura terinfeksi COVID-19. Aksi prank itu pun disebut berlangsung di Rumah Sakit Hapsah dan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Tenriawaru, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Ya bener berarti ya. Seorang perempuan yang berpura-pura itu mengaku sesak nafas dan kejang-kejang. Ketiga temannya itu pun membawa perempuan itu ke rumah sakit. Tak ayal, petugas media Rumah Sakit Hapsah pun langsung merujuk ke RSUD Tenriawaru. Oh iya, jadi cewek itu mereka udah berempat ya, cowok 2, cewek 2. Mabok nih. Si ceweknya kejang-kejang lah ya, sesak napas kejang-kejang. Terus dibawa ke rumah sakit Hapsah. Mungkin dari rumah sakit Hapsah bukan rujukan ya, bukan rujukan buat rumah sakit COVID-19, makanya dirujuk ke RSUD Tenriawaru. Nah, situ. Di rumah sakit Tenriawaru, para medis disebut sempat memakai alat pelindung APD ya saat memeriksa perempuan yang melakukan prank tersebut. Akan tetapi petugas medis RSUD akhirnya mencurigai bahwa perempuan itu ternyata berpura-pura sakit. Nah, ini kenapa? Kita lihat kenapa ya dicurigai ya. Pasalnya petugas medis mencium bau alkohol. Oh, udah jelas. Iya juga ya. Mereka kan habis minum-minuman ya. Mencium bau alkohol dari nafas perempuan tersebut. Dengan hal itu mereka pun mengakui sedang membuat prank. Karena udah ketahuan jadi dia ngaku. Ngakunya ya bukan berarti maaf dok, saya ngeprank doang. Ya nggak sesimpel itu boy. Lu udah, aduh kacau ya. Lu tahu nggak sih, para medis itu datang pasien menggunakan APD gitu kan, dengan apa ya, dengan mempertaruhkan lah menurut gue ya, keberanian gitu kan.
Maksud gue ya, mereka tuh ya jangan dibercandain boy. Salah tempat lah kalau mau bercandain. Maksud gue ya bukan waktunya untuk bercanda gitu loh. Udah dateng para medis menggunakan APD lengkap, tak tok di prank. Kalau gue jadi untung gue bukan dokter ya. Untung gue bukan relawan atau apa gitu kan. Misalkan gue jadi para medisnya relawannya, selip kena tonjok dengan gue. Maaf bang, prank. Kena tonjok dulu kan. Kacau. Ini nih lagi kondisi serius, lagi kondisi genting gitu. Lu bercanda-bercandain yang kayak gini kan goblok gitu kan. Tolol gitu. Maksud otak lu di mana gitu. Mabuk. Kok rese lu tuh tolol gitu, maksud gua. Aduh, mending lu ribut sama orang di terminal dah kalau mau tolol-tololan mabuk gitu. Aduh, baru mabuk Amer sebotol berempat aja resehnya goblok ya. Emosi ya PN gue. Ini gue lebih emosi daripada Ferdian Paleka kemarin ya. Karena Ferdian Paleka kemarin ya ada kontennya, gue masih rada-rada lucu-lucu gitu nontonnya. Ini gue udah parah ini boy, menurut gue asli. Di sini diposting juga nih dari Lambe Turah. Gue juga nggak tahu ya, soalnya gue ngeblok Lambe Turah sih. Gue nggak suka gosip sebenarnya. Kemarin tuh akun-akunnya banyak bener gosip. Ternyata ada berita-berita kayak gini juga gitu kan. Gue dikasih tahu kawan gue. Nih Lambe Turah nih ngepost juga nih. Masih ada aja yang suka ngeprank. Mana rumah sakit di prank, gile lundro. Diamankan pelaku prank corona rumah sakit minta maaf. Bosen. Kronologi, habis pesta miras bareng teman-teman kejang-kejang diantar ke RS Hapsah dengan keluhan sesak dan kejang-kejang. Yang nganter bilang kena corona karena habis kontak dengan kakeknya yang positif corona. Dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID RS Tenria Waru. Petugas memeriksa dengan protol COVID-19 dan perlengkapan APD lengkap ya. Petugas yang menangani mencium bau miras dan melihat pura-pura pingsan. Petugas memanggil teman yang nganter untuk dibawa pulang. Maksud gua, oke, dia orang berhasil nih. Sampai dia tuh dirawat. Dirawat kan positif, prosedurnya COVID-19 kan. Maksud gua apa gitu? Lu memang mau dirawat, mau apa sih? Maksud gua lu pengen kumpul bareng mereka. Gak ngerti gua. Asli gua udah gak ngerti orang-orang yang pemikirannya kayak gini nih. Di luar nalar gua gitu, maksud gua. Makanya gua bilang tadi kalau ada kata-kata yang lebih daripada tolol, ya itu mungkin buat mereka gitu. Kita lihat dulu. Ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Anita Ramasari memohon maaf kepada seluruh warga negara Indonesia dan masyarakat Bone, khususnya perawat Rumah Sakit Tenria Waru atas kejadian yang kurang menyenangkan kemarin pada tanggal 8 bulan 5 2020. Lillahi ta'ala, pada saat itu saya sedang sakit asma dan sedang mengkonsumsi minuman beralkohol. Jadi teman-teman saya membawa saya ke rumah sakit umum dengan keadaan panik. Sekali lagi saya memohon maaf kepada seluruh warga negara Indonesia dan masyarakat Bone, khususnya untuk Rumah Sakit Tenria Waru atas kejadian yang kurang menyenangkan kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur gue bosen ya dengan permintaan maaf kayak ini ya. Dikit-dikit maaf. Pakai materai 6.000 kelar masalah. Apa sih? Oke, mungkin para medis memaafkan ya tingkah laku lo ya. Berjiwa besar, mungkin mereka seperti itu. Tapi ada juga, lo inget boy. Tapi ada juga orang-orang yang gak memaafkan. Ya contohnya kayak gue ini. Walaupun gue bukannya dirugikan secara langsung, cuman gue dengernya tuh kesel gitu kan. Apa sih kayak gini nih? Yang gue heran juga, kawan itu ngomong seolah meyakinkan para medis gitu kan. Si Anissa kena COVID karena habis berinteraksi sama kakeknya yang kena COVID, yang positif COVID juga gitu loh maksud gue. Nih ya, ini dari Berita Center. Gue pindah ke kumparan tadi udah selesai. Ini gue ke Berita Center. Kita lihat dari sini aja. Aksi prank ini bermula saat Anissa dan temannya Eka Saswati 22 tahun dan dua rekan pria lainnya Dirgantara dan Dandi menggelar pesta minuman keras Jumat. Ya, lantaran kebanyakan minum, Anissa lantas kejang-kejang hingga akhirnya pingsan.
Alhasil ketiga rekannya langsung membawa Anissa ke rumah sakit Hapsah Watampone. Kepada tim medis, Anissa mengaku pernah melakukan kontak dengan kakeknya. Tuh, mungkin ya biar nggak buat konten di YouTube atau di Instagram konten ngeprank, mungkin nggak. Tapi di sini sudah terjadi basic prank ya. Maksud gua memang prank, cuman kan ini kan salah penempatan gitu kan. Anissa mengaku pernah melakukan kontak dengan kakeknya yang terkena virus corona di Jayapura tuh. Kakeknya dibawa-bawa. Gue pikir ya tadi dibawa temennya, nggak ngerti karena panik penyakit apa, covid gitu-gitu aja. Ternyata dia sempat ngejelasin, mengaku pernah melakukan kontak dengan kakeknya yang terkena virus corona di Jayapura, Papua ya. Dia pun meminta untuk dilakukan tes corona. Mendapat pengakuan itu, pihak rumah sakit Hapsah lantas membuat rujukan ke rumah sakit umum ya, rumah rujukan untuk COVID-19. Selanjutnya Anissa langsung mendapat penanganan sesuai protokol pasien COVID corona. Anissa pun diperiksa tim medis dan diketahui suhu tubuhnya normal dan tak ada gejala COVID-19. Belakangan tim medis curiga dengan Anissa lantaran tercium bau alkohol di mulut Anissa. Ternyata dia bau minuman, makanya pihak rumah sakit enggak jadi. Akhirnya sudah disuruh pulanglah dia. Ternyata mabuk temanmu itu. Enak bener. Berarti kondisi dia itu nggak terlalu genting-genting amat ya. Dia masih bisa ngomong, melakukan pembohongan, mengaku pernah melakukan kontak dengan kakeknya, dan dia sudah dibawa ke rumah sakit tersebut. Sudah dibawa ke rumah sakit Hapsah, ya kan? Terus pergi lagi derang ke rumah sakit Tenriwaru gitu kan. Maksud gue memang niat banget berarti. Dari rumah sakit pertama tahan derang pindah ke rumah sakit yang bener-bener rujukan COVID-19 buat ngeprank gitu kan. Waduh, kacau gila nih mah. Kacau ini mah. Udah maaf, bosen gua. Bukannya gue nggak nerima orang berminta maaf gitu loh. Maksud gue lihat konteksnya juga gitu kan. Orang minta maaf tuh ya kira-kira gimana gitu. Maaf dimaafin oke, tapi kayaknya harus dikasih pelajaran deh. Maaf kayaknya nggak bisa dimaafin kan, gila juga gue kalau nggak bisa maafin orang kan. Maaf ya oke, tapi nggak, pas gue kayaknya terlalu mudah banget. Makanya tuh banyak gitu kan pelecehan, prank-prank kayak gini, penista gitu dengan maaf tai kucing lah. Maksud gue ya apa gitu, dikasih yang sesuatu gitu kan yang benar-benar kayaknya buat mereka jerah gitu kan. Lucu ya. Nih muka-mukanya nih boy, orang tolol nih. Udahlah cukup ya, kayaknya terlalu banyak marah-marah ini gue. Kacau ini ntar puasa gue. Oke boy, kayaknya cukup kita ngebahas prank-prank tolol zaman sekarang lagi ya. Thank you yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, bacot, dan subscribe. Alright boy, see you in the next video.